Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abang Musnal Ismail dengan NIM H105121086. Sebelumnya, ini adalah karakter animasi saya. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan materi modul input-output dan materi dukungan sistem operasi. Masuk ke modul input atau output. Input atau output merupakan bagian dari sistem komputer yang digunakan oleh mikroprosesor di mana untuk berhubungan dengan dunia luar. Input itu adalah bagian luar yang digunakan untuk memasukkan perintah atau data ke dalam mikroprosesor. Contohnya itu seperti keyboard atau mouse. Sedangkan untuk output itu sendiri merupakan hasil dari keluaran data yang dikirim oleh mikroprosesor. Contohnya itu ada monitor dan printer. Fungsi modul input auto output. Fungsinya itu sendiri adalah untuk mengontrol perangkat eksternal serta mengatur pertukaran data antar perangkat luar dengan register CPU dan memori utama. Modul input atau output memiliki fungsi khusus dalam menjalankan tugasnya yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Beberapa kategori tersebut ada yang pertama, kontrol dan pewaktuan, yang kedua ada komunikasi CPU, yang ketiga ada komunikasi perangkat eksternal, yang keempat ada deteksi kesalahan, dan yang kelima ada pembufferan data atau buffer. Kontrol dan pewaktuan, di mana modul input atau output mengontrol aliran data masuk dan keluar dari perangkat input dan output itu sendiri. Ini termasuk seperti mengatur timing ataupun waktu kapan data harus dikirim atau diterima. Sehingga ini memastikan bahwa proses input atau output terjadi dengan benar dan efisien. Kemudian ada komunikasi CPU, yaitu modul input atau output memungkinkan komunikasi antar CPU dan perangkat input atau output, di mana CPU dapat mengirimkan instruksi kepada perangkat I atau O untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya itu seperti membaca data dari hard disk ataupun menulis data ke printer. Yang ketiga, ada komunikasi perangkat eksternal. Komunikasi perangkat eksternal ini memungkinkan komunikasi antar komputer dan perangkat eksternal seperti printer, mouse, keyboard, atau penyimpanan eksternal. Modul input atau output ini juga bertanggung jawab untuk memungkinkan transfer data antar komputer dan perangkat-perangkat ini. Kemudian yang keempat ada deteksi kesalahan. Ini memungkinkan pengenalan dan penanganan kesalahan yang terjadi selama proses input ataupun output. Yang kelima ada buffering. Sebelumnya buffer itu untuk menyimpan data sementara sebelum atau setelah proses input atau output. Buffer ini juga membantu dalam mengelola aliran data dan mengurangi beban CPU. Jika kita lihat pada gambar ini, kontrol dari modul input output akan mengirimkan sinyal kontrol ke logika untuk mengatur operasi buffer dan transducer. Kemudian ada status ke modul input atau output, yang dimana kontrol logika akan mengirimkan status kembali ke modul input output yang mungkin mencakup informasi seperti kesediaan buffer atau status operasi transducer. Kemudian ada data dan ke modul input output, yang dimana data diterima dari modul input output disimpan sementara di buffer. Ini memungkinkan kontrol logika untuk mengirim data ke transducer pada waktu yang tepat dalam urutan yang benar. Buffer ini seperti sebelumnya tempat penyimpanan sementara, kemudian transducer. Transducer ini setelah data diproses oleh kontrol logika, data dikirim ke transducer. Kemudian akan mengirimkan data keluar atau menerima data dari luar untuk diteruskan ke sistem. Input output terprogram. Pada input output terprogram, data saling bertukar antara CPU dan modul input output, yang dimana CPU mengeksekusi instruksi yang memungkinkan pertukaran data antar CPU dan modul input output. Terdapat 4 instruksi input atau output, yang diantaranya 1. Perintah kontrol. Perintah kontrol digunakan untuk mengatur atau mengendalikan berbagai tugas yang diberikan kepadanya.
Kedua ada perintah tes. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan periferalnya. Yang ketiga ada perintah read. Perintah read ini pada modul input output itu untuk mengirimkan permintaan atau membaca data tertentu, kemudian menaruhnya ke dalam buffer internal. Yang keempat ada perintah write. Perintah write ini digunakan untuk menulis data ke dalam buffer internal sebelum data tersebut dituliskan ke tujuan akhir seperti file ataupun stream. Perangkat eksternal. Perangkat eksternal atau yang biasa kita sebut sebagai peripheral tersambung dalam sistem CPU melalui perangkat pengendalinya, yaitu modul I atau O. Secara umum, perangkat eksternal dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada human readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Contohnya itu ada monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, dan disk drive. Kemudian ada machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Dan yang ketiga ada communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, misalnya ada NIC atau modem. Kita akan masuk ke dukungan sistem operasi. Sistem operasi atau yang biasa kita sebut sebagai SO merupakan perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan interface antar perangkat keras tersebut dengan perangkat lunak atau program yang berjalan di dalamnya serta penggunanya. Jadi SO ini memungkinkan untuk mengelola perangkat keras komputer serta menyediakan layanan untuk aplikasi perangkat lunak. Fungsi dan sasaran sistem operasi. Fungsinya itu sendiri yakni sebagai pengelola sumber daya sistem komputer sebagai resource manager, yang dimana sumber daya ini terdiri dari sumber daya fisik, ada printer, mouse, hard disk, dan sumber daya abstrak yang terdiri dari data dan program. Jenis-jenis sistem operasi. Pembeda jenis sistem operasi didasarkan pada karakteristik. Nah, karakteristik ini dibagi menjadi 2 dimensi. Dimensi yang pertama ini ditinjau dari segi interaksi pengguna dengan sistem komputer. Ada 2 jenis sistem operasinya yang independen, yaitu ada sistem yang bersifat interaktif dan yang bersifat batch. Kemudian dimensi kedua ini dapat ditinjau dari seginya banyak program yang dieksekusi secara simultan. Ada 2 jenis sistem operasinya, yaitu sistem yang menggunakan multi-programming dan yang tidak menggunakan multi-programming, yaitu uniprogrammed dan one task at the time. Tipe-tipe sistem operasi. Sebelumnya, sistem batch ini berarti pengguna tidak perlu lagi memiliki akses langsung ke mesin. Pengguna ini hanya menyerahkan pekerjaannya kepada operator komputer yang melakukan batch pekerjaan secara berurutan. Ada 4 jenis sistem operasi secara umum. Yang pertama, sistem batch. Pada sistem batch ini, tugas-tugas yang sistem batch sederhana. Pada sistem batch sederhana ini, tugas-tugas yang dimasukkan ke dalam komputer dijalankan secara berurutan satu persatu tanpa intervensi pengguna. Yang kedua ada sistem batch canggih. Sistem batch canggih ini memperkenalkan kemampuan untuk menjalankan beberapa pekerjaan secara paralel atau bersamaan dan memberikan lebih banyak kontrol kepada pengguna untuk mengatur urutan dan prioritas pekerjaan. Yang ketiga ada sistem multi-programming. Dalam sistem multi-programming ini, komputer dapat menjalankan beberapa program secara bersamaan dengan membagi waktu CPU di antara program-program tersebut. Keempat, ada sistem time sharing. Sistem time sharing memungkinkan beberapa pengguna komputer secara bersamaan dengan membagi waktu CPU di antara pengguna-pengguna tersebut. Macam-macam sistem operasi. Yang pertama ada Windows. Windows ini adalah sistem operasi yang paling sering digunakan oleh seluruh pengguna di dunia, baik itu di komputer ataupun laptop. Yang kedua ada Linux. Linux ini sistem operasi yang sumbernya terbuka dan sering digunakan oleh pengembang IT profesional ataupun di lingkungan server karena kendalaan keamanan dan fleksibilitasnya yang sangat bagus lah. Yang ketiga ada Mac OS. Mac OS ini sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple.
dan digunakan di komputer Macintosh atau Mac. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan siklus eksekusi program, yang dimana di sini untuk keterangannya PC itu berarti program counter, AC itu akumulator, dan IR itu instruction register. Kita masuk ke step yang pertama. Pada step yang pertama, PC yang berisikan angka 300 ini berarti komputer menggunakan nilai PC angka 300 ini untuk mengakses memori yang ada angka 300 nih. Kemudian dari alamat memori 300 ini yang berisikan heksadesimal 1940 kemudian akan dibawa untuk ditempatkan pada IR. Kita masuk ke langkah yang kedua. Pada step kedua ini, setelah IR berisikan heksadesimal 1940, itu berarti AC ini tempat penyimpanan sementara, itu harus diisi dengan nilai alamat pada IR, di mana alamat tersebut tuh mengambil 3 angka dari belakang IR 940. 940 ini dalam gambar itu berisikan angka 003. Kita lanjut ke step yang ketiga. Pada step yang ketiga nih, perintah selanjutnya nih dari PC bernilaikan angka 301, yang dimana pada alamat memori 301 itu berisikan angka heksadesimal 5941 yang akan dibawa dan ditempatkan pada IR. Kita masuk ke step yang keempat. Pada step yang keempat ini, AC akan mengambil nilai pada alamat 941, yang dimana kasus pada AC nilainya tidak berubah. Seperti pada PC dan IR, nilai pada AC akan ditambahkan dengan nilai yang sebelumnya sudah ada. Jadi di sini dia 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi yang ditambahkan tuh nilai angka akhirnya menyesuaikan dengan perintah pada 941 yang tadi sebelumnya tuh 003 terus ditambah dengan 002 jadi 005. Kita masuk ke step yang kelima. Pada step yang kelima ini berisikan angka 302, itu berarti instruksi untuk mengakhiri program. Kemudian pada alamat 302 ini berisikan heksadesimal 2941 dibawa ke IR. Kita masuk ke step yang ke-6. Terakhir nih, pada step yang ke-6, nilai AC itu tetap 005 karena itu instruksi penyelesaian program akhir atau akhir dari program tersebut, ataupun operasi lain yang tidak mempengaruhi nilai di AC. Jadi langkah terakhirnya itu adalah memindahkan nilai AC ke alamat memori 941 yang tadi sebelumnya tuh berisikan angka 0002. Nilai tersebut dipindahkan jadilah 005. Oke, mungkin sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.